Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wabil khusus para habaib, para asatidz yang hadir pada malam yang mulia ini adalah Al-Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga para sepuh orang tua, ada Habib Abdurrahman Al-Atas, Habib Hasan Al-Atas, juga para guru yang lain. Ada tamu dari Hadramaut, Syekh Muhammad Nasir dari kota Tarim. Juga saya wakil dari panitia acara sholawat. Insya Allah ini adalah pengantar kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Husnul khotimah ini harapan bagi semua orang-orang yang beriman. Sampai di dalam Al-Quran, di saat Allah telah memberi kepada Nabi Yusuf alaihissalam, semua beliau dapat. Saudara yang tadi terpisah, ayah ibundahnya, kemiskinan yang beliau lewati sampai dia menjadi penguasa Mesir. Apa yang beliau katakan? Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, Engkau telah berikan kepadaku kekuasaan, takwil mimpi, semua saya sudah dapat. Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau yang menangani segala urusanku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima, wafatkan saya dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis sholihin, kumpulkan saya bersama orang soleh. Insya Allah amalan kita malam ini mengantar kita ke husnul khotimah. Ini dengan dua kisah. Kisah ini bukan di kitab, cerita kampung. Dulu ada seorang saudagar tahun 60-an, keponakannya masih ada. Dia cerita tentang pamannya pedagang sarung. Subhanallah, dia dagang, kalau masuk waktu adzan orang tidak diladeni. Orang mau beli berapa aja nggak dikasih. Tahu di Indo begitu juga kali ya. Kalau udah adzan pembeli diusir. Amin. Ini dia usir pembeli. Adzan. Tepat waktu sholatnya. Puasa Senin Kemis. Ini yang cerita ponakannya ya. Hampir tiap tahun haji. Cuman si keponakan heran. Paman saya waktu mau meninggal tidak bisa baca syahadat. Dia teriak-teriak, ketakutan, kepanasan. Waktu itu di rumah keponakannya ini ada pengajian. Ya. Sebelum ngaji biasa dia baca maulid, bil barokah, baca maulid.
Dia tanya, ya Habib, apa sebabnya? Saya nggak tahu. Bagaimana? Subhanallah. Lama-lama saya berpikir, ini orang sama Allah udah baik luar biasa. Setiap masuk waktu sholat, nggak peduli pembeli. Insya Allah mau beli berapa, puasanya bagus, amalnya luar biasa. Saya tidak sengaja, saya bilang, Pak Haji, mungkin paman Pak Haji sama Nabi kurang kali. Betul Bib, dia anti maulid Bib. Wah, sampai dia waktu mau meninggal mesen, saya jangan ditahlilin, soalnya satu paket nih biasanya tuh, ya, anti maulid, anti tahlil, anti ziarah kubur juga. Cuman jujur kemarin kelompok yang anti ziarah kubur, salah satu tokohnya diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya nggak mau nyebut, yang tahu lah. Ini anti ziarah kubur. Salah satu tokohnya diangkat sebagai pahlawan nasional. Pemerintah meminta di mana kuburnya, nggak ada yang tahu, soalnya nggak pernah ziarah. Hah? Bingung. Akhirnya ketuanya mengatakan, kalau begitu ziarah kubur perlu juga ya. Baru tuh. Ini insya Allah menambah semangat kita untuk sholawat pada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah saya katakan tadi, insya Allah acara yang mulia ini, karena ini tidak lepas daripada kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW, itu membawa ke husnul khotimah, ya. Karena orang kalau sudah ada kekurang ajaran, tidak ada adab, tidak usah menabi sama para wali ya saja, mereka itu ada istilah salaf, imannya kecabut, ya. Ini jujur, ada satu orang itu istrinya menangis luar biasa. Saya juga tidak tahu sebabnya apa. Ini suaminya selalu ke masjid, tiap dengar adzan ke masjid, tiba-tiba dengar adzan ke tempat tidur ngambil bantal ditutup kupingnya. Ini kalau udah begini dibawa ke dokter mana nih orang nih? Ke THT nggak mungkin, kan urusan kuping. Dia nggak bisa dengar adzan lagi. Adzan dikumandangkan, tadi adzan dengar ke masjid, sekarang enggak, ke tempat tidur ngambil bantal nutup itu kuping. Kira-kira dokter THT bisa ngobati lagi? Ya, istrinya menangis, kita nggak tahu apa, ya. Ini masalah cinta. Itulah sebabnya dikatakan ad-din huwal mahabbah. Jadi hakikat agama Islam itu cinta Nabi, bukan cinta Allah. Kalau cinta Allah, Yahudi mengatakan di dalam Al-Quran, wa qalatil yahud nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi, kita ini seperti anaknya Allah. Bayangin, cintanya kepada Allah dia pakai contoh anak. Karena anak, cinta kita tidak pakai seleksi. Mau contoh, anak kita walaupun kecut kita cium, kalau bini kecut kita mundur, mah mandi dulu mah. Ini contoh cinta yang digambarkan oleh Yahudi, yaitu cintanya kepada Allah seperti anak. Orang kalau cinta sama anak itu luar biasa. Sampai jujur, manusia itu tabiatnya tidak suka disaingi. Kecuali disaingin anak suka, disaingin muka, anak cakep bapak hancur, tapi bapaknya senang, anaknya digendong keliling kampung. Anak siapa pak? Anak saya, masya Allah cakep, sayang bapaknya habis. Ini benar, kita boleh rasakan. Orang tuh biasa nggak suka disaingi, kecuali disaingin anak. Kalah muka senang, kalah ilmu anaknya masya Allah, karena dia mungkin di pesantren, akhirnya anaknya jadi guru, jadi ustadz, jadi dosen. Kalau bapaknya cuma mandiin burung,
burung aja dimandiin sampai pucat, heran ya, sama gosok cincin dan ekstra itu. Tapi bapaknya seneng. Ini gambaran Yahudi tentang cintanya kepada Allah. Tapi kenapa mereka dimurkai oleh Allah, bahkan dia di neraka yang bawa, mengalahkan orang-orang yang menyembah berhala? Salah apa dia? Bahkan pengamat melihat kelompok Yahudi itu tidak menyekutukan Allah ya. Orang Yahudi itu sebagian besar menyembah kepada Allah, nggak ada bilang nyembah yang lain. Cuman mereka tidak menerima, tidak mencintai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti ada jamaah bilang kok bicara cinta, kenapa nggak bicara ibadah? Ini yang namanya ibadah, yang bikin orang ringan itu cinta. Orang kalau cinta, kita lemes jadi semangat, betul nggak? Ini kayak orang laki nih, biasa kalau udah cinta sama perempuan, sakit ngaku sehat. Si Udin dipanggil sama Mumun, sakit Udin, sakit. Datang kata Mumun, Din, setahu saya kamu sakit. Enggak, fitnah yang ngomong sakit. Wah, tuh bayangin ya, orang kalau cinta didobrak itu, sakit bilang sehat. Jadi kita nggak bicara ibadah sekarang, ibadah nanti. Ibadah nggak bakal bisa awet kalau tidak dilandasi cinta. Ya, ini namanya tarwi, ya, penyemangat. Ini vitamin kita malam ini. Ya, makanya nanti orang kalau udah suka sama ibadah itu tidur tidak ada perhitungan. Kita nggak hitung-hitungan tidur lagi. Ya, jamaah induk juga paham. Yang masya Allah tuh barang datang jam 2 semangat aja ada. Nah, saya tahu kok, udah nggak usah ini dah ya. Kenapa bisa orang kuat? Itu karena dorongan cinta. Al-Imam Al-Mutanabbi mengatakan idza kanatin nufusu kibaran taibat limuradihal ajsad. Itu apabila jiwa kita ini semangatnya, cintanya memuncak, badan kita kalah kita punya badan. Kayak orang suka mancing tuh, itu sampai pucat di empang nggak balik-balik. Coba ini kan kita contoh-contoh nih, lihat, udah menggigil nggak balik-balik, nggak tahu apa. Makanya anak nggak berani nyoba mancing deh, takut ini. Ya, apa orang suka itu orang jadi semangat sampai lupa sama badannya, lupa semuanya, kesehatannya, ininya, atau apalah bentuk yang lain. Ya, jadi agama itu penggeraknya adalah cinta. Ad-din huwal mahabbah. Kita lihat sejarah Nabi di Mekah 13 tahun belum ada ibadah, sholat 5 waktu belum ada. Kita sama-sama tahu 5 waktu itu di saat Nabi pulang dari Isra Mi'raj, baru ada sholat 5 waktu. Puasa Ramadan itu baru waktu Nabi hijrah 2 tahun. 2 tahun Nabi di Madinah baru ada perintah Ramadan. Apalagi haji itu turun ayatnya tahun 8 hijrah, pelaksanaan tahun 10 hijrah. Berarti sebelumnya orang nggak ada yang sholat 5 waktu, nggak ada yang puasa. Bahkan khamar di Mekah masih halal, minum masih halal, belum diharamkan. Pelarangan setelah di Madinah. Ya, lalu mereka dapat apa di Mekah? Mereka cuman diajak untuk mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya. Cuman itu aja, syahadatain, tuntutan syahadatain. Ya, kalau kita berbicara la ilaha illallah, Yahudi juga baca la ilaha illallah. Itulah sebabnya hukum sholat, di saat kita sholat kita harus baca sholawat ke Nabi. Itu tidak boleh pakai domir, nggak boleh bilang Allahumma sholli alaihi, berikan sholawat padanya. Ini untuk menyekat Yahudi. Itu Yahudi nggak mau domirnya ke Nabi Muhammad, dia bawa ke Nabi Musa, dia punya nabi.
Makanya tidak boleh pakai domir, harus dohir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru sholat kita sah. Padahal sholat ini ibadah kepada Allah. Tapi kenapa kalau kita enggak menyebut nama Nabi di dalamnya, Allah tidak terima itu sholat. Walaupun kita sholat sampai jidat orang hitam, tahu jidatnya hitam, dia enggak nyebut Nabi, ya. Apalagi tidak ada cinta, ini berbahaya. Orang yang enggak cinta Nabi berbahaya, dia punya agama, ya, bisa lepas dari Islam. Kenapa? Karena Allah tidak senang. Ini mungkin kita bingung. Yang membunuh keluarga Nabi, sahabat Nabi, menantu Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu hafal Quran orangnya. Namanya Abdurrahman bin Muljam dari Khawarij. Cuman mereka nasibi, tidak suka keluarga Nabi, menghina bahkan melecehkan Nabi, ya. Apa yang dia katakan? Ya dia menganggap remeh Sayyidina Ali, akhirnya dibunuh, ya. Itulah sebabnya Nabi pernah menyebut bahwa umatnya itu terpecah menjadi 73 golongan, semua neraka. Ibtaraqat ummati ila salasa wa sab'ina firqah, semua neraka. Semua rajin ibadah, semua membawa pahamnya dan menyalahkan yang lain. Kita nggak bisa prediksi 73. Ini jujur nih, ada orang saya kenal, belum juga anak 73. Jamaah kalau anak 73 bingung nggak kira-kira? Ini belum 73 anaknya ya, baru 25 anaknya, sudah bingung. Nanti jamaah taunya bingung dari mana? Ada satu anaknya datang, assalamualaikum Pak. Kalau jamaah assalamualaikum Mbah. Kata abahnya, kamu siapa? Nah lupa dah, dilupa anaknya, padahal baru 25. Kebetulan anaknya namanya Zaki. Ya Allah Bah, anak Zaki Bah, anaknya abah. Zaki nomor berapa? Nomor 18 Bah. Masih bingung abahnya, emak yang mana? Rupanya dia setiap masuk gang kawin ini orang, subhanallah. Sampai dilupa jumlah anaknya, baru 25, bagaimana 73? Paham sesat yang ada 72, satu doang benar. Kita nggak usah prediksi, kita lihat tandanya paham sesat, condong pada durhaka. Nomor satu durhaka sama Nabi, ya, durhaka sama Nabi. Udah itu aja. Kalau ada orang udah sama Nabi, maaf, tidak ada sama sekali bilang perhatian, nggak ada ini. Wah ini paham nggak bener nih, ya, itu alamatnya. Soalnya kita perinci 73 kita bingung. Apalagi jamaah nih, akhir zaman ini kita banyak lupa. Nggak usah pelajaran bini di pasar kita lupa, subhanallah. Berangkat bareng, ya Allah mama hilang dah, hilang bini jadi lupa di pasar. Ini pengaruh makanan nih, banyak formalin kita makan, lupa. Apalagi prediksi paham-paham yang banyak. Jadi kita lihat saja kalau udah ada paham mengajak durhaka. Orang tua meninggal nggak boleh didoain, ya Allah, terus dinyanyiin. Sekarang orang tua meninggal mau diapain? Kalau nggak didoakan, mau dinyanyikan atau diapain? Nabi kita memberi kita satu kebahagiaan, ya, harus kita syukuri. Nah ini kembali ke syukur. Anishkurli wali walidai, syukuri saya kata Allah dan orang tuamu. Ternyata Nabi adalah orang tua kita yang paling luar biasa, mengalahkan orang tua yang lahirkan kita. Orang tua yang lahirin kita belum tentu seperti beliau. Bagaimana perhatian Nabi pada umatnya? Hadisnya panjang, saya ambil sepotong saja. Beliau mengatakan, wa mamati khairul lakum, matiku baik bagimu. Tu'radu alayya a'malakum, amalmu diperlihatkan padaku. Jadi Nabi lihat amal umatnya. In wajadtu khairan hamidullah, kalau saya dapati kamu baik, saya memuji Allah.
Nabi senang kalau kita baik. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kalau saya dapati selain baik berarti berdosa, istaghfartullah lakum, saya mintakan ampun padamu, kepada Allah. Kita berdosa kadang belum minta ampun, Nabi sudah memintakan ampun buat kita. Belum tentu bapak begitu sama anaknya. Malah kadang ada orang tua bukannya kepingin anaknya baik, malah kepingin anaknya berdosa. Tidak sedikit orang tua sekarang lebih suka anaknya pinter menyanyi daripada pinter mengaji, betul? Katanya kalau pinter nyanyi masa depannya cerah, dapat duit banyak. Kalau ngaji, ya Allah, kebanyakan guru ngaji kurang gizi tuh, perhatiin. Lemas tuh guru ngaji, heran. Sudah lemas dimusuhin lagi, heran. Bapak perhatiin guru ngaji. Ya. Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan, ini ada Habib Hasan, beliau punya kakek, punya kitab Al-Qirtos, itu menyebut bagaimana faedahnya orang mengaji. Ada satu orang hidupnya penuh dengan dosa, dosa aja kerjaannya, dosa borongan. Di mana ada dosa ada dia. Ya, masih muda meninggal, anak baru 3 tahun. Ini maaf ya, ini saya ngomong agak panjang, soalnya tahun lalu anak ngomong dikit, Habib Syekh kesian, udah qasidah juga, ceramah juga panjang, anak ambil alih sebagian dah. Ya, tinggal dicolek sama penitia nih, mau berhenti dah ya. Walhasil orang ini berdosa, punya anak masih kecil 3 tahun, meninggal, disiksa di kubur, tidak ada istirahat, karena dulu juga nggak ada istirahatnya berdosa, sampai setahun dikubur disiksa. Begitu dia setahun berarti anaknya udah umur 4 tahun. Si istri membawa anak ke guru ngaji, diajari ngaji itu anak, sampai dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah perintahkan malaikat menghentikan siksa ayahnya, hentiin, jangan disiksa lagi, saya malu. Karena kalau anak ini tahu bapaknya disiksa, dia sakit. Namanya anak sayang sama orang tuanya, dia nggak mau tahu bapaknya berdosa atau apa. Jadi Allah mengatakan saya malu menyiksa, karena kalau anak ini tahu saya siksa bapaknya, kecewa ini anak. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah hentikan siksanya. Terakhir, Al-Imam Abi Jamroh menyebut dalam kitabnya Bahjatun Nufus, sama dengan tadi, ada satu orang hidupnya penuh dengan dosa, tidak pernah ketahuan baik, sampai orang kampung tidak disalahkan, dia diponis neraka, habis setiap hari berdosa. Wah, dia juga rupanya tahu diri, kalau saya mah surga jauh deh, jauh. Subhanallah, orang itu meninggal masuk surga. Ditanya, ya fulan, kok kamu masuk surga? Saya nggak tahu. Ya Allah, dia masuk surga. Saya punya bayangan saya di neraka. Munajat, ya Allah, apa sebabnya hambamu ini yang berlumuran dosa kau masukkan surga? Tahu sebabnya apa? Di kampungnya terjadi satu peristiwa. Ada sekelompok gembira atas kedatangan Nabi. Ya, kita kadang-kadang menamai maulid kalilah, inilah, yang jelas dia gembira. Dan memang betul, karena beliau adalah nikmat yang paling besar yang Allah utus buat kita. Harus kita gembira dengan kedatangannya. Ini orang kampungnya keliling kampung kayak orang pawe, marhaban, tapi dia lain lagi caranya ya. Jadi dia gembira atas Nabi, keliling. Pas lewat depan rumahnya, ini si preman nih, waktu dia lewat hatinya ikut gembira juga. Itu sebabnya Allah masukin surga. Ini gembira nggak bisa diprediksi, yang jelas dia ikut gembira juga. Nggak ikut pawe, nggak ikut maulid, nggak hadir apa, cuman kebetulan rombongan itu lewat. Ternyata dia tergugah,
ada rasa cinta, ada rasa gembira. Dan ini kita tidak usah heran, paman Nabi Abu Lahab gembira atas kelahirannya Nabi. Itu Allah beri keistimewaan. Di neraka setiap hari Senin dia minum antara telunjuk dengan ibu jari, ada riwayat air, ada riwayat susu. Itu dia nikmati karena dia pernah bergembira atas kelahiran Nabi atau kedatangan Nabi. Bahasa apa aja sama, yang jelas kita gembira atas beliau. Al-Imam Nasiruddin mengatakan, idza kana hadza kafirun ja'adammu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli isnaini daiman yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umru bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau ini kafir sudah dikecam di Quran, tabbat yada Abi Lahab. Ada riwayat setiap hari Senin dapat keringanan karena gembira atas lahirnya Nabi. Karena dulu waktu Nabi lahir ayahnya meninggal, Suwaibah datang ke pamannya, gembira waktu itu hanya karena keponakannya laki-laki. Waktu itu orang senang punya anak laki. Ya, ini di neraka. Famadhannu, bagaimana dugaanmu bila abdi seorang hamba hidupnya gembira menabi. Kayak kita, masya Allah, kita doakan Habib Syekh, beliau membimbing kita untuk selalu dan selalu bergembira atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus wa mata muwahhida, mati membawa agama tauhid. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khotimah, kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semuanya yang hadir, semoga iman kita bertambah, cinta kita bertambah, dan kita dikumpulkan bersama Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tadi apa yang disampaikan membuat kita semangat untuk menyintai Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang dihajatkan seluruh panitia dan semua yang hadir di tempat ini dan yang berhalangan hadir dan yang tahun-tahun lalu telah hadir di tempat ini, semua anggota Pasar Induk ini semua mendapatkan apa yang diinginkan, insya Allah, karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah pasti akan memberi apa yang diinginkan hambanya, karena Allah tidak pernah menciptakan hambanya ini sia-sia. Allah menciptakan hambanya, pasti Allah itu akan memenuhi keperluan hambanya, pasti. Dan Allah tidak mungkin membebani hambanya. Hamba apa yang diinginkan belum tentu lebih baik dari apa yang diberi oleh Allah kepada kita. Mungkin kita menginginkan A, Allah memberinya B. Pemberian Allah itu lebih baik daripada keinginan kita. Kita yakini itu. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Insya Allah sebagai satu penutup, ada satu cerita seorang raja punya menteri itu tangannya, salah satu raja ini tangannya ada butuh satu jerijinya butuh satu. Waktu itu si menteri ini kebetulan ada sesuatu sama raja, akhirnya yang memutuskan tangan si raja ini tadi, tim memutuskan jeriji si raja ini satu. Raja itu ngomel marah-marah, masukkan si menteri ini di dalam penjara. Kata si menteri, wahai raja, semua itu ada kebaiknya, semua itu pemberian Allah, ya ketentuan Allah itu sudah pasti baik. Ngomel-ngomel rajanya, singkirkan, masukkan penjara. Setelah itu raja ini biasa berburu sama si menteri-menteri itu, dan termasuk menteri yang ngomel ini tadi, yang menasihati bukan ngomel. Subhanallah, dalam tengah-tengah berburu, di situ di tengah itu masyarakat, di situ ada masyarakat Dayak yang mereka ingin mempersembahkan sesuatu untuk dewa-dewanya dengan menyembelih manusia-manusia yang ada. Di antaranya rombongan raja ini ditangkap sama mereka, ingin disembelih dan dihadiahkan untuk dewa-dewanya. Wow, semua disembelih, periksa semua. Kebetulan raja ini tangannya tidak ganep. Bahasa Jawa ini, apa bahasa Indonesia ini kan? Tidak komplit, dirijinya hilang satu. Katanya si kepala suku ini, oh ini tidak pantas untuk dikorbankan karena dia kurang satu dirijinya. Yang komplit aja yang dia. Akhirnya raja itu selamat gara-gara dirijinya hilang satu. Raja itu ingat omongannya si menteri ini.
Ketentuan Allah itu lebih baik bagimu daripada keinginan kamu. Oh ya betul, coba kalau driji saya ini utuh komplit, saya dibunuh sama kepala suku tadi, pulang raja dengan gembira. Baru tahu apa yang dikatakan menteri itu, bahwa driji kamu itu tadi yang hilang itu lebih baik daripada tidak hilang. Coba tadinya dia hilang, tidak hilang, dia pasti akan dibunuh. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, agak pulang sampai di tempatnya, dia mengatakan, keluarkan menteri yang kemarin saya masukkan penjara. Si menteri itu ketawa-ketawa, alhamdulillah, alhamdulillah raja, saya berterima kasih kepada raja. Kok terima kasih? Karena engkau masukkan aku ke penjara, alhamdulillah saya tidak dibunuh. Kan gitu. Biasanya dia ikut juga berburu kepada raja ini, karena dia komplit pasti dibunuh. Karena dia dimasukkan penjara, alhamdulillah tidak terbunuh. Terima kasih wahai raja, terima kasih. Ketentuan Allah lebih bagus daripada keinginan kita. Nah, insya Allah dibacakan akhirnya ya. Mudah-mudahan semua yang ada di sini jangan nyalahkan Allah. Allah tidak pernah salah. Allah itu tidak pernah luput. Allah tidak pernah meleset. Allah itu sangat baik dan Allah itu sangat tepat dalam pemberiannya. Ada yang kaya, ada yang miskin, semua itu sama. Ada yang diuji, ada yang tidak. Semua Allah, semua ketentuan Allah itu indah. Seperti tadi cerita itu, satu drijinya hilang, yang satu di penjara, dua-dua mendapatkan manfaat. Yang insya Allah mudah-mudahan itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan kita tambah yakin. Pasar induk tahun depan kita berjumpa lagi. Kalau sudah ketemu induknya ini gampang, anak-anaknya ini gampang diopeni kabeh karo induke. Bismillah.